Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5426, Leluhur Suci. Selamat Tahun Baru untuk semuanya. Teknik Tao. Api iblis penghancur dunia. Api menyembur dari mulut dan hidung pria berjubah hitam itu, menyebar dengan cepat ke seluruh ruang. Api hitam ini tampaknya memiliki kekuatan magis, bahkan saat jatuh ke dalam kehampaan, api itu dapat berkobar dengan dahsyat. Dalam sekejap, seluruh kehampaan di sekitarnya, langit dan bumi, terbakar oleh api hitam tersebut. Lin Bai diselimuti oleh api ini. Api hitam itu mengandung kekuatan penghancur yang tak tertandingi, bahkan seorang seniman bela diri di alam buah Dao Tai akan langsung menjadi abu jika tersentuh sedikit saja. Lin Bai tidak berani gegabah dan buru-buru mengaktifkan tubuh Dao Lima Elemen dan niat pedang teratai biru untuk melindungi dirinya, lalu mundur ke belakang. Namun, Lin Bai terkejut mendapati bahwa kemanapun ia mundur, api itu selalu mengikutinya. Tanpa tujuan mundur, Lin Bai menggertakkan giginya, kilatan kejam di matanya. Pedang iblis itu tiba-tiba membubung ke langit, suara pedang yang jernih dan merdu terpancar dari bilahnya. Satu pedang untuk membunuh seorang abadi. Lin Bai mengangkat pedangnya ke langit, niat pedang birunya menembus kabut putih bagaikan pilar cahaya, melesat ke langit di atas. Niat pedang itu perlahan mengembun menjadi pedang biru raksasa yang menjulang dari langit cerah. Bunuh! Wajah Lin Bai berubah murka. Ia menggertakkan gigi dan meraung, mencengkeram gagangnya erat-erat dengan kedua tangan, lalu menebas lelaki tua berbaju hitam itu. Pedang biru raksasa itu tiba-tiba turun dari langit, bilah tajamnya merobek lautan api yang tak terbatas, mengukir jalur di antara api hitam. Pedang itu menghantam lelaki tua berbaju hitam itu dengan keras. Puff! Lelaki tua berbaju hitam itu memuntahkan seteguk darah, menggertakkan giginya, dan mengaktifkan sihirnya. Lautan api di dalam api hitam itu berbalik dengan cepat, mengembun menjadi naga api hitam panjang di depan lelaki tua berbaju hitam itu. Naga itu meraung dan memamerkan taring serta cakarnya saat menerkam Lin Bai. Bang! Naga api itu menerjang, pertama-tama menghancurkan pedang biru yang menghunjam tubuh Lin Bai. Lin Bai kemudian dipukuli dengan brutal, tubuhnya berlumuran darah, terutama dadanya yang hangus hitam. Duel antara kedua makhluk biadab itu tampaknya berakhir dengan kemenangan lelaki tua berbaju hitam itu. Melihat luka serius Lin Bai, lelaki tua berbaju hitam itu akhirnya tersenyum, mencibir, sayang sekali, tulang iblis mata air kuning hanyalah tulang iblis mata air kuning. Sekalipun itu memberimu kekuatan kultivasi alam buah Dao Tai, pada akhirnya itu semua hanya sandiwara dan tak berarti. Lin Bai, kau memiliki bakat kultivasi yang tak tertandingi dan menantang surga. Kau bisa saja menjadi jenius tak tertandingi seperti anak Dao, anak dewa, atau bahkan anak kaisar di masa depan. Sayang sekali kau memilih untuk melawan Istana Iblis Sembilan Neter. Jadi, hari ini adalah hari kematianmu. Pria tua berbaju hitam itu menyipitkan matanya, kilatan tajam berkilat di dalamnya. Dalam sekejap, pria tua berbaju hitam itu berubah menjadi bayangan, menyapu kehampaan 1000 meter, dan menghantam wajah Lin Bai dengan telapak tangannya. Pada saat yang sama, kekuatan aspek tertinggi dan domain Dao Surga yang melahap di dalam tubuh Lin Bai aktif secara bersamaan. Kekuatan melahap berputar di sekitar tubuh Lin Bai. Citra tertinggi muncul di belakang Lin Bai. Tepat ketika Lin Bai hendak melawan pria tua berbaju hitam itu sampai mati, sebuah suara aneh tiba-tiba terdengar dari kabut putih. Bajingan, jangan ganggu anakku. Saat suara itu terdengar teriakan aneh lainnya. Kau, itu adalah teriakan burung gagak. Lin Bai dan lelaki tua berbaju hitam terkejut mendengar suara itu. Mereka buru-buru berbalik dan melihat seekor burung mengepakkan sayapnya dan terbang ke arah mereka dari balik kabut putih. Gagak itu terbang dan hinggap di bahu Lin Bai. Lin Bai teringat kata-kata gagak itu, jangan ganggu anakku, dan wajahnya memucat. Ia berharap bisa mencabut semua bulu gagak itu. Leluhur suci, lelaki tua berbaju hitam itu menatap gagak itu dengan tak percaya. Hei, jangan seenaknya mengaku sebagai saudara seperti itu. Kata gagak itu kepada lelaki tua berbaju hitam dengan ketakutan yang amat besar. Meskipun aku terlahir tampan dan gagah, aku bukan leluhurmu. Itu mustahil, lelaki tua berbaju hitam itu menatap gagak itu, matanya dipenuhi rasa tak percaya. Setiap gerakan dan ekspresi gagak itu persis seperti leluhur generasi kedua, di dalam kuil leluhur Istana Iblis Sembilan Neter. Meskipun benar bahwa semua gagak berwarna hitam, tetua berjubah hitam hampir tidak melihat perbedaan antara ekspresi gagak itu dan yang ada di potret di dalam kuil leluhur. Karena itu, pada saat itu, tetua berjubah hitam berseru, memanggil gagak itu, leluhur suci. Gemuruh. Saat itu, getaran hebat menyapu seluruh teluk Clearwater, seolah-olah ada sosok kuat yang merobek penghalang spasial.
Wanita dari Istana Iblis 9 Neter muncul dari kabut putih dan berteriak kepada tetua berjubah hitam, "Tetua, formasi penyegel telah dihancurkan oleh Sekte Air Surgawi. Situasinya tidak ada harapan. Tolong, tetua, pertimbangkan kembali." Tetua berjubah hitam, menatap gagak itu, sudah panik. Tepat pada saat itu, para ahli Sekte Air Surgawi dan para prajurit dari 5 keluarga dan 7 sekte juga telah merobek celah di formasi penyegel dan hendak menerobos masuk. Jika sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter tidak mundur tepat waktu, aku khawatir tak satu pun dari mereka akan lolos hari ini. Pria tua berpakaian hitam itu melirik gagak itu beberapa kali lagi sebelum berbalik dan menghilang ke dalam kabut putih yang luas bersama wanita itu. Lin Bai tidak mengejar pria tua berpakaian hitam itu. Dengan luka-lukanya saat ini, mengejarnya hanya akan membuat pria tua berpakaian hitam itu marah dan menyebabkan kematiannya sendiri. Tak lama kemudian, kabut putih itu perlahan menghilang, formasi penyegel menghilang di antara langit dan bumi, dan teluk air jernih muncul kembali di hadapan semua orang. Swiss, Swiss, Swiss. Aliran indera ilahi mengalir deras, meliputi seluruh pulau teluk air jernih. Satu demi satu sosok kuat menyapu langit, mendarat seperti tetesan hujan di pulau teluk air jernih yang hancur. Lin Bai, tetua pertama, tetua kedua, Li Zian, dan beberapa tetua sekte air surgawi menemukan Lin Bai. Sebelum mereka tiba, Lin Bai telah mematahkan fusi tulang iblis mata air kuning dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. "Lin Bai, apa yang terjadi?" tanya tetua pertama dengan tergesa-gesa. Tatapan Lin Bai berubah dingin saat ia menoleh ke belakang dan melihat para tetua keluarga Chen, Sekte Abadi Surgawi, dan Istana Teratai Suci semuanya mendekati Chen Yule, Yi Song, dan Huang Qingyun, menanyakan apa yang telah terjadi. Lin Bai tidak menyembunyikan apapun, menyatakan dengan belak-belakan, sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter ingin membunuh Yang Mulia Pangeran Chen, menyebabkan kekacauan dan menciptakan kesempatan bagi mereka untuk memasuki dunia cermin air. Serangan terhadap para prajurit Sekte Pedang Langit Awan adalah perbuatan mereka. Mendengar ini, mata tetua pertama dan tetua kedua berkilat dingin. Keduanya terkesiap, tercengang oleh keberanian sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter. Dengan para ahli dari 5 keluarga dan 7 sekte yang semuanya berada di Laut Cermin Air, sisa-sisa ini berani menimbulkan masalah, mereka benar-benar mencari kematian. "Kembalilah dan sembuhkan lukamu dulu. Serahkan ini pada kami," kata tetua pertama lembut kepada Lin Bai, sambil menenangkan diri. Saat itu, Yang Mulia Pangeran Chen, bersama Chen Yule, Yi Song, Huang Qingyun, dan yang lainnya, mendekat. Tetua Agung buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, "Yang Mulia, mohon tenang. Kelalaian Sekte Tiansui lah yang menyebabkan Anda begitu ketakutan." Pangeran Chen tersenyum getir dan berkata, "Ini bukan salah Sekte Tiansui. Sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter datang dengan persiapan matang. Bencana ini adalah takdirku. Saudara Lin, terima kasih atas bantuanmu." Lin Bai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan berkata, "Masalah ini ditemukan di dalam Sekte Tiansui. Sebagai putra suci Sekte Tiansui, tentu saja saya memiliki tanggung jawab yang tak terelakkan. Yang Mulia tidak perlu berterima kasih kepada saya. PS, halo, teman-teman lama, saudara-saudari, dan para pembaca. Selamat Tahun Baru. Terima kasih semua telah menemani Kaisar Pedang dan Kaisar Pedang yang mengejutkan selama setahun ini. Kaisar Pedang sangat berterima kasih dan berterima kasih kepada kalian semua. Di momen penuh berkah festival musim semi ini, Kaisar Pedang mengucapkan selamat tahun baru kepada semua saudara dan saudari, semoga sukses, keluarga bahagia, dan kesehatan yang baik. Tahun depan, semoga anak laki-laki tumbuh lebih tampan, anak perempuan lebih cantik, anak-anak tumbuh sehat, para lansia sehat walafiat, perjalanan lancar, dan tinggal di rumah dengan tenang dan bahagia. Selamat Tahun Baru, semuanya. Bab 5427 menyapu separuh bulan. Kirim perintah untuk menyegel Laut Cermin Air. Kita harus menggali sedalam 3 kaki ke dalam tanah untuk menemukan sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter ini. Tetua Agung melambaikan lengan bajunya, dan ratusan jimat giok terbang keluar dari dalamnya, menuju Sekte Air Surgawi. Hanya setengah jam kemudian, sebuah susunan besar muncul dari keempat penjuru Laut Cermin Air, langsung menyelimutinya. Inilah susunan penyegel Sekte Air Surgawi. Susunan penyegel ini meliputi seluruh area Laut Cermin Air. Di Pulau Teluk Air Jernih, ketika para ahli Sekte Air Surgawi dan para ahli dari 5 keluarga dan 7 sekte bergabung untuk menerobos susunan penyegel Istana Iblis 9 Neter, seluruh pulau muncul kembali di Laut Cermin Air. Pulau Teluk Air Jernih dulunya adalah surga. Namun kini, Pulau Teluk Air Jernih telah hancur berkeping-keping, hanya beberapa pecahan yang mengapung di permukaan, sisa Pulau Teluk Air Jernih telah tenggelam ke dalam Laut Cermin Air. Hampir semua pengawal dan pembunuh yang mendampingi Pangeran Chen tewas dalam pertempuran.
Dengan kata lain, Pangeran Chen kini benar-benar sendirian di Sekte Tianshui. Untungnya, Sekte Tianshui telah membuat pengaturan sebelumnya, menugaskan tetua kedua dan tetua ketiga untuk menyediakan penginapan dan perlindungan pribadi bagi Pangeran Chen. Sekte Tianshui telah bersumpah setia kepada Pangeran Chen, dan tetua kedua dan ketiga awalnya akan pergi ke ibu kota untuk mengikutinya. Kesempatan ini memberikan alasan yang sah bagi mereka untuk tetap berada di sisi Pangeran Chen. Tetua kedua dan ketiga saat ini merupakan tetua terkuat di Dewan Tetua Sekte Tianshui. Dengan tingkat kultivasi di alam buah Tai Dao tingkat atas. Dengan mereka di sisi Pangeran Chen, kecuali seorang seniman bela diri alam buah Tai Dao turun tangan, tidak ada orang lain yang dapat melukainya. Setelah Lin Bai bersentuhan dengan tulang iblis mata air kuning dan mengalami fusi, efek negatifnya pun terasa. Otot dan tulangnya terasa seperti dirobek oleh suatu kekuatan misterius, rasa sakit yang luar biasa membuat wajahnya berubah. Ia dibantu kembali ke Pulau Bulan Cerah untuk beristirahat oleh Qiao Mo dan Qin Yao. Yi Song, Chen Yule, dan Huang Qingyun menyusul ke Pulau Bulan Cerah untuk mengunjunginya. Sementara itu, seluruh Sekte Tianshui sedang sibuk. Para petinggi dari 5 keluarga dan 7 sekte, bersama tetua Qin dari Sekte Pedang Awan Langit, juga bekerja sama mencari sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter di seluruh Laut Cermin Air. Sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter telah lenyap tanpa jejak setelah melarikan diri dari Teluk Air Jernih, menghilang bak hantu. Hal ini membingungkan semua orang. Sekte Tianshui dijaga ketat, bahkan seekor lalat pun tak bisa lolos. Bagaimana mungkin beberapa orang yang sehat walafiat menghilang begitu saja? Semua orang menduga kemungkinan ada agen internal Istana Iblis 9 Neter di dalam Sekte Tianshui. Jika tidak, sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter tak mungkin lenyap tanpa jejak. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Selama 2 minggu terakhir, para petinggi dari 5 keluarga dan 7 sekte, bersama Pangeran Chen, Pangeran Ketiga, pewaris Pangeran Liang, Chu Ziming, dan Chu Tingshui, tetap berada di dalam Sekte Tianshui. Sekte Tianshui, meninggalkan sifat pemalu dan sabarnya yang biasa, telah mengadopsi pendekatan yang mendominasi dan tegas. Ratusan ahli buah Tai Dao mengamuk di Laut Cermin Air, indera ketuhanan mereka menyegel seluruh laut untuk mencari sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter. Meskipun pada akhirnya mereka tidak menemukan apapun, Sekte Tianshui diam-diam menggunakan kesempatan ini untuk membereskan para pengkhianat di Laut Cermin Air secara menyeluruh. Dengan bantuan anggota kuat dari 5 keluarga dan 7 sekte, Sekte Tianshui hampir tak terhentikan. Hanya dalam 2 minggu, 3 mantan bajak laut terkenal dari Laut Cermin Air hampir sepenuhnya dibasmi oleh pasukan gabungan Sekte Tianshui dan 5 keluarga dan 7 sekte. Bahkan tempat persembunyian bajak laut mereka dibakar habis oleh seorang tetua Sekte Tianxian menggunakan satu semburan api abadi. Sekte Tianshui kembali menyerang kota Stormwind, praktis menghancurkan kota tersebut, menyebabkan ketakutan yang meluas di antara keluarga-keluarga bangsawan. Di kota Stormwind, 7 keluarga dibantai habis oleh Sekte Tianshui dalam 1 hari. Meskipun ketujuh keluarga ini mungkin bukan kaki tangan Istana Iblis 9 Neter, mereka tak diragukan lagi merupakan kaki tangan internal gerbang surgawi. Sekte Tianshui memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadikan mereka contoh, menunjukkan kesetiaan mereka kepada Pangeran Chen, dan melenyapkan para pembangkang, sebuah kemenangan 3 kali lipat. 3 kelompok bajak laut utama dihancurkan, 7 keluarga bangsawan kota Stormwind dibantai. Dan bahkan 3 klan iblis bawah air utama, klan ikan naga dan klan sisik pelangi, beberapa patriark di ranah buah Tai Dao ditindas habis-habisan oleh Sekte Tianshui. Hanya klan naga banjir, setelah melihat para ahli Sekte Tianshui, yang langsung menyatakan kerja sama penuh mereka. Sekte Tianshui juga menganggap bahwa mereka bekerja sama dengan klan Jiaolong untuk menambang Vena abadi. Jika mereka memutuskan hubungan dengan klan Jiaolong, dan klan Jiaolong melakukan tindakan nekat dan membocorkan informasi tentang Vena abadi, itu juga tidak akan baik bagi Sekte Tianshui. Oleh karena itu, Sekte Tianshui tidak mengambil tindakan terhadap klan Jiaolong. Dalam waktu setengah bulan, meskipun para prajurit Sekte Tianshui tidak merebut sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter, mereka hampir menyapu bersih seluruh Laut Cermin Air. Pulau Bulan Cerah. Setelah setengah bulan pemulihan, Lin Bai telah memulihkan kekuatannya. Pada hari ini, di atas tebing Pulau Bulan Cerah, berdiri sebuah paviliun. Di dalam paviliun, beberapa prajurit sedang minum dan mengobrol, termasuk Lin Bai, Chen Yule, Yi Song, Huang Qingyun, Sui Mo dan beberapa putra suci lainnya. Selain para putra suci ini, murid-murid Sekte Tianshui antara lain Qiao Mo, Qin Yao, Fang Yuansu, Tetua Liang, Meng Po, dan lainnya. Bai Yifei juga ada di antara mereka. Bai Yifei terutama ada di sana untuk menyampaikan pesan. Selama waktu ini,
Lin Bai mengasingkan diri untuk menyembuhkan luka-lukanya dan tidak terlalu akrab dengan dunia luar. Chen Yule dan Yi Song adalah tamu di Sekte Tianshui, jadi mereka merasa tidak nyaman bertanya tentang situasi sekte tersebut. Bai Yifei, sebagai murid pribadi Tetua Agung, tentu saja sangat menyadari aktivitas sekte tersebut. Ia menceritakan semua yang telah ia temukan selama 2 minggu terakhir kepada Lin Bai. Jadi, dalam 2 minggu terakhir, Sekte Tianshui dan para ahli dari 5 keluarga dan 7 sekte telah menyapu seluruh laut cermin air, bahkan menyerbu benteng 3 kelompok bajak laut utama, namun mereka masih belum menemukan sisa-sisa istana iblis 9 meter. Mata indah Huang Qingyun berkilat tajam saat ia berbicara dengan penuh pertimbangan. Yi Song mengerutkan kening dan berkata, seharusnya tidak. Mungkinkah orang-orang ini benar-benar menghilang begitu saja? Bai Yifei menjawab, laut cermin air masih diselimuti oleh susunan penyegel. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, sisa-sisa istana iblis 9 meter itu seharusnya belum meninggalkan laut cermin air. Selama sekte ini meluangkan lebih banyak waktu, kita pasti bisa menemukan jejak mereka. Lin Bai duduk di paviliun, menyesap anggur darah naga, tatapannya sedikit meredup, dan berkata, mungkinkah sisa-sisa istana iblis 9 meter itu tidak pernah meninggalkan sekte air surgawi? Kata-kata Lin Bai membuat banyak orang merenung. Chen Yule bertanya, apa maksudmu, Saudara Lin? Lin Bai tersenyum dan berkata, kami pikir setelah kebenaran terungkap, sisa-sisa istana iblis 9 meter akan melarikan diri dari laut cermin air tanpa ada kesempatan, tetapi mungkinkah mereka tidak pernah berniat melarikan diri sama sekali, melainkan bersembunyi di suatu tempat di dalam sekte air surgawi. Yi Song mengangkat alis, apakah karena itu tersembunyi di bawah hidungmu? Lin Bai berkata, jika ada agen internal istana iblis 9 meter di dalam sekte air surgawi, maka ini sangat mungkin. Bab 5428 kau bertanya padaku. Kepada siapa aku harus bertanya? Mata Lin Bai berkedip, dan ia berkata dengan suara rendah, sebagian besar ahli dari 5 keluarga, 7 sekte, dan 27 sekte kerajaan Chu masih berada di sekte Tianshui. Mungkinkah mereka mata-mata istana iblis 9 meter? Itu juga mungkin, kan? Mungkinkah mereka sisa-sisa istana iblis 9 meter, bersembunyi di antara para tamu? Lin Bai mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut. Yi Song mengerutkan kening dan mendesah pelan, Saudara Lin, jika memang seperti yang kau katakan, maka masalah ini merepotkan. Lin Bai bertanya dengan bingung, Saudara Yi, apa yang membuatmu berkata begitu? Yi Song berkata, jika sisa-sisa istana iblis 9 meter bersembunyi di dalam gerbang gunung sekte Tianshui, atau jika ada kaki tangan istana iblis 9 meter di dalam sekte Tianshui, atau jika sisa-sisa istana iblis 9 meter bersembunyi di dalam 5 keluarga, 7 sekte, dan 27 sekte Chu, maka masalah ini akan sangat merepotkan. Sekte Tianshui memiliki banyak murid. Ada lebih dari 500.000 murid luar, lebih dari 100.000 murid dalam, dan beberapa ribu murid 3 mutlak. Jika kita menyelidiki mereka satu persatu, akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jika mereka bersembunyi di antara para tamu dari 5 keluarga, 7 sekte, dan 27 sekte Chu, maka akan lebih merepotkan lagi. Apakah sekte Tianshui berniat bertindak dominan dan menggeledah kediaman 5 keluarga, 7 sekte, dan 27 sekte Chu secara paksa untuk merebut sisa-sisa istana iblis 9 meter? Ini pasti akan menimbulkan ketidakpuasan di antara banyak tokoh kuat. Sekarang sekte Tianshui baru saja mulai bangkit, yang terpenting adalah tidak membuat terlalu banyak musuh. Chen Yule dan Lin Bai mengangguk berulang kali, menyetujui kata-kata Yi Song. Yi Song melanjutkan, lagi pula, banyak tetua sekte Tianshui dan 5 keluarga, 7 sekte, dan 27 sekte Chu memiliki harta karun ajaib gua surga. Meskipun ruang di dalamnya tidak besar, masih mudah untuk menyembunyikan beberapa orang. Apakah sekte Tianshui berniat agar tokoh-tokoh kuat ini membuka harta karun ajaib gua surga mereka untuk diperiksa? Itu akan jauh lebih sulit. Harta karun ajaib gua surga adalah jenis harta sihir spasial. Harta sihir spasial yang paling umum adalah tas penyimpanan, cincin penyimpanan, gelang penyimpanan, dan sebagainya. Namun, meskipun kantong dan cincin penyimpanan memiliki ruang yang sangat luas, mereka memiliki kekurangan yang fatal, tidak dapat menampung makhluk hidup atau manusia. Di sisi lain, harta karun ajaib gua surga dapat menciptakan surga gua, yang tidak hanya berfungsi sebagai kantong penyimpanan tetapi juga dapat menampung makhluk hidup. Banyak tokoh kuat di alam iblis dan alam roh memiliki harta karun ajaib yang disebut harta karun gua surga. Mereka menyimpan tempat tinggal dan istana mereka di dalam harta karun ini, membawanya kemanapun mereka pergi. Meskipun harta karun gua surga sangat langka, cukup banyak tokoh kuat di alam iblis yang masih memiliki harta karun semacam itu. Saat ini,
Sekte Air Surgawi telah menyegel Laut Cermin Air selama lebih dari setengah bulan, dan para pejuang dari 5 keluarga, 7 sekte, dan 27 sekte kerajaan Chu perlahan-lahan mulai merasa tidak puas. Terutama karena ku dengar beberapa sekte dari 27 sekte kerajaan Chu telah pergi ke Sekte Air Surgawi untuk memprotes, menuntut pembebasan mereka. Kata Yisong dengan suara rendah. Bai Yifei mengangguk berulang kali, berkata, hampir separuh dari 27 sekte di kerajaan Chu telah pergi ke Sekte Tianshui, menyatakan niat mereka untuk meninggalkan Sui Jinghai dan kembali ke sekte masing-masing. Lin Bai berkata, itu masuk akal. Para murid dari 5 keluarga dan 7 sekte yang datang untuk berpartisipasi dalam perayaan, serta para murid dari 27 sekte kerajaan Chu, semuanya adalah seniman bela diri papan atas di sekte dan keluarga masing-masing. Jika mereka terjebak di Sui Jinghai untuk waktu yang lama dan tidak diizinkan pergi, sekte dan keluarga mereka masing-masing mungkin curiga bahwa sekte Tianshui menahan mereka dalam tahanan rumah. Yisong berkata, sekte Tianshui dapat bertahan untuk sementara waktu, tetapi saya perkirakan paling lama setengah bulan lagi, jika mereka tidak dapat menemukan sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter, sekte Tianshui tidak punya pilihan selain membuka formasi penyegelan dan membiarkan para seniman bela diri dari 5 keluarga dan 7 sekte serta 27 sekte kerajaan Chu pergi. Lin Bai mendesah pelan, sambil mengusap dahinya. Ia baru saja menjadi putra suci, namun sektenya telah menghadapi begitu banyak masalah. Pertemuan di puncak Gunung Pulau Mingyue berlanjut hingga larut malam. Chen Yule, Yisong, Huang Qingyun, Sui Modan, dan yang lainnya mengikuti para tetua sekte masing-masing kembali ke kediaman mereka. Bai Yifei, Fang Yuansu, Meng Po, Tetua Liang, dan Ye bersaudara juga pergi. Hanya Lin Bai, Qiao Mo, Yi Gu, dan Qin Yao yang tersisa di Pulau Bulan Cerah yang luas. Bersama seekor gagak, bulan menggantung tinggi di langit, dan Lin Bai berdiri di tebing, menatap bulan yang cerah. Lin Bai menyuruh Qin Yao, Qiao Mo, Yi Gu, dan yang lainnya untuk kembali dan beristirahat, sementara dia berdiri sendirian di puncak gunung. Gagak, panggil Lin Bai lembut. Kepak, kepak. Di langit malam, seekor burung hitam mengepakkan sayapnya dengan gembira dan mendarat di bahu Lin Bai. Lin Bai, apa yang kau inginkan? Gagak itu memiringkan kepalanya, menatap Lin Bai dengan tatapan tersenyum. Lin Bai bertanya, mengapa tetua Tai dari Istana Iblis 9 Neter memanggilmu, leluhur suci? Apakah kau leluhur suci dari Istana Iblis 9 Neter? Seru Gagak dengan mata terbelalak. Kau bertanya padaku, kepada siapa aku harus bertanya? Aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Lin Bai merasakan sakit kepala yang akan datang. Crow telah kehilangan banyak ingatannya, membuatnya melupakan banyak hal. Lin Bai berkata, adakah cara untuk memulihkan ingatanmu? Crow memiringkan kepalanya dan berkata, kau bertanya padaku. Kepada siapa aku harus bertanya? Aku bahkan tidak tahu mengapa kesempatanku hilang, apalagi bagaimana cara memulihkan ingatanku. Lin Bai jengkel, menahan amarahnya, dan bertanya lagi, adakah saat di mana kau tiba-tiba teringat sesuatu? Crow berpikir serius sejenak dan berkata kepada Lin Bai, aku baru bisa mengingatnya ketika aku mendapatkan pecahan giok hijau. Kalau begitu, lupakan saja, kata Lin Bai kesal. Crow ini hanya mencoba mengelabui Lin Bai agar tidak mendapatkan pecahan giok hijau itu. Crow terkekeh, bercanda, bercanda. Kau tahu, sebenarnya ada satu. Lin Bai bertanya, metode apa? Crow berkata, ketika aku memakan giok abadi, pecahan ingatan terkadang muncul di pikiranku. Makan giok abadi. Lin Bai bingung. Gagak itu berkata, kau belum pernah memakannya, kan? Aku pernah, rasanya sungguh lezat. Lin Bai mengeluarkan sepotong giok abadi dari tas penyimpanannya, mengamatinya cukup lama, lalu menggigitnya. Giok abadi itu sekeras besi, hampir mematahkan gigi Lin Bai. Hahaha. Gagak itu bertengger di bahu Lin Bai, tertawa terbahak-bahak. Baru saat itulah Lin Bai menyadari bahwa gagak itu sedang mempermainkannya. Kau menipuku, kata Lin Bai dengan kesal. Gagak itu melengkungkan paruhnya dan berkata, Lin Bai, kau manusia, bagaimana mungkin kau menelan giok abadi? Aku berbeda. Aku makhluk unik di dunia ini, aku bisa menelan dan mencerna apa saja. Dengan kata lain, sistem pencernaanku luar biasa kuat. Iri, kata gagak itu dengan angkuh kepada Lin Bai. Lin Bai bertanya, jadi, jika kau menelan cukup banyak giok abadi, kau bisa memulihkan ingatan untuk sementara. Gagak itu mengangguk serius, iya. Lin Bai berkata, kalau begitu, apa kau tidak punya giok abadi di kantong penyimpanan di pergelangan kakimu? Gagak itu berkata, iya. Lin Bai berseru kaget, lalu kenapa kau tidak menelan giok abadi itu dan memulihkan ingatanmu? Kenapa aku harus memulihkan ingatan? Balas gagak itu.
Lin Bai terdiam. Titik titik titik. Titik titik titik. Pes, selamat tahun baru, teman-temanku, sayang kalian semua. Semoga semua orang mendapatkan tahun macan yang makmur dan sehat, dan semoga sukses. Bab 5429 Gagak Rakus. Kenapa aku harus mendapatkan kembali ingatanku? Balas gagak itu. Lin Bai terdiam. Setelah beberapa lama, Lin Bai bertanya lagi, apa kau tidak ingin tahu apa yang terjadi di masa lalumu? Siapa yang kau temui? Apa yang terjadi? Kenapa ingatanmu hilang? Kenapa kau terhubung dengan Istana Iblis Sembilan Neter? Kenapa para prajurit Istana Iblis Sembilan Neter memanggilmu leluhur suci? Gagak itu tertawa tanpa perasaan, aku tidak ingin tahu. Hehe, gagak itu terkekeh nakal, masa lalu tidak bisa dibatalkan, tapi kembali bisa mengubah segalanya. Kenapa kita harus berkutat di masa lalu? Tidak bisakah kita melangkah menuju masa depan? Mereka yang selalu terjebak di masa lalu tidak bisa melangkah maju. Masa lalu, betapapun indahnya, tetaplah masa lalu, masa depan, betapapun tidak pastinya, sedang menghampiri kita. Masa lalu belum tentu baik, dan masa depan belum tentu buruk. Karena itu, hargai masa kini dan jalani hidupmu. Mengerti, anakku? Kata gagak itu kepada Lin Bai sambil menyeringai. Lin Bai awalnya berpikir kata-kata gagak itu masuk akal, dan jarang sekali gagak yang tampaknya tidak serius ini mengucapkan kebijaksanaan yang begitu mendalam. Namun, ucapan anakku terakhir membuat wajah Lin Bai muram, dan ia dengan paksa menahan keinginan untuk memukul gagak itu. Tiba-tiba, tatapan Lin Bai beralih, dan ia berkata, kau tidak ingin mengonsumsi giok abadi untuk mendapatkan kembali ingatanmu, apakah itu karena kau serakah dan tidak mau menyia-nyiakan giok abadi? Gagak itu seperti terpukul di tempat yang sakit, wajahnya yang seperti burung membeku. Lin Bai langsung mengerti. Kebijaksanaan mendalam apa? Bagaimana dengan menghargai masa kini dan hidup di masa kini? Bagaimana dengan masa lalu yang tidak dapat diubah? Semua ini hanyalah alasan, dalih bagi gagak itu. Ia hanya tidak ingin menggunakan giok abadi untuk dikonsumsi, ia serakah. Lin Bai mendesah tak berdaya, berpikir, betapa serakahnya seseorang yang menolak untuk mencoba mendapatkan kembali ingatan masa lalunya. Lin Bai berkata, gagak, aku berutang banyak padamu, kan? Bagaimana kalau begini? Aku akan membuat kesepakatan denganmu. Aku akan membantumu memulihkan ingatanmu, dan sebagai imbalannya, utangku padamu akan dihapus. Bagaimana? Mata Crow berbinar, jelas tergoda. Namun tiba-tiba ia berubah pikiran dan berkata dengan suara rendah, aku perlu mengonsumsi giok abadi untuk memulihkan ingatanku. Sebagai anggota klan surga pemakan, kau sangat berbakat, dan kau juga membutuhkan giok abadi dalam jumlah besar untuk menembus alam kultivasimu. Kau tidak akan bisa menyisihkan banyak giok abadi untukku. Kesepakatan yang kau ajukan jelas merugikanmu. Ada yang tidak beres, Lin Bai. Dasar bocah nakal, kau selalu penuh niat jahat. Kenapa kau tiba-tiba rela menderita kerugian hari ini? Lin Bai tersenyum tipis dan berkata dengan serius, bukankah kita berteman? Teman seharusnya saling membantu, bukan? Secercah kebingungan muncul di mata Crow, seolah-olah ada ingatan yang kembali ke benaknya. Setelah jeda yang lama, gagak itu terkekeh, tidakkah kau menginginkan imbalan apapun? Lin Bai menggelengkan kepala dan tersenyum, aku hanya punya satu permintaan. Gagak itu berkata, aku tahu kau tidak akan berbuat baik tanpa alasan. Jadi, apa itu? Lin Bai berkata dengan suara rendah, jika suatu hari nanti aku mati di tangan klan Dewa Raksasa, kau harus membawa jasadku kembali ke benua buas kuno dan menguburkannya di Kunsu, benua timur. Aku tidak ingin tinggal di alam iblis atau alam roh, aku juga tidak ingin melayang di kehampaan yang gelap dan dingin. Gagak itu terdiam sejenak, lalu tertawa tanpa perasaan, baiklah, aku berjanji padamu. Gambar, utang kita sudah lunas, tapi dengan syarat kau membantuku mendapatkan kembali semua ingatanku. Lin Bai tersenyum, mengeluarkan anggur darah naga, menyesapnya, lalu melangkah maju. Saat itu, mata Lin Bai tiba-tiba berbinar, dan ia bertanya, ngomong-ngomong, aku belum melihatmu beberapa hari ini sejak upacara pelantikan Putra Suci. Kemana saja kau? Kenapa kau kembali ke Pulau Teluk Clearwater? Crow berkata sambil mencibir, kukira para pendekar dari 5 keluarga, 7 sekte, dan 27 sekte Chu datang ke sekte Tianshui untuk meraup untung besar, tapi aku tak menyangka mereka begitu miskin, mereka sama sekali tidak punya harta, membuatku datang tanpa hasil. Lin Bai bertanya, maksudmu, kau sudah menyelidiki semua pendekar dari 5 keluarga, 7 sekte, dan 27 sekte Chu beberapa hari ini. Lalu, tahukah kau berapa banyak orang di sekte Tianshui yang menjadi mata-mata istana iblis 9 Neter? Crow berpikir sejenak dan berkata,
aku melihat lelaki tua berpakaian hitam itu di Pulau Teluk Air Jernih, salah satu dari 27 sekte Chu. Saat itu, lelaki tua itu berada di barisan paling belakang, dan setelah tiba di sekte Tianshui, ia tinggal di sebuah ruangan rahasia dan tak pernah keluar dengan mudah. Kupikir mereka menyembunyikan harta karun, jadi aku mencoba masuk dan melihat-lihat. Ternyata, mereka hanya seorang lelaki tua dan sekelompok pemuda. Aku pergi dengan kecewa. Mata Lin Bai terbelalak kaget. Siapa sekte itu? Tanyanya. Crow menjawab, sekte tulang putih. Ngomong-ngomong, kakak beradik di Pulau Teluk Air Jernih itu juga menyusup ke dalam sekte tulang putih. Lin Bai mengangguk, matanya menyipit. Segera, Lin Bai menaiki pedang terbangnya dan melesat ke angkasa, mengirimkan suaranya kepada Qin Yao, Qiao Mo, dan Yi Gu, saudari senior Qin Yao, saudari senior Qiao Mo, Yi Gu, ikutlah aku ke aula air terbalik untuk bertemu para tetua dan pemimpin sekte. Mendengar transmisi suara Lin Bai, ketiganya tanpa ragu terbang, mengikuti Lin Bai menjauh dari Pulau Bulan Cerah. Di dalam sekte air surgawi, kekacauan merajalela. Ribuan murid terlihat mondar-mandir di dalam sekte, wajah mereka muram, mata mereka dipenuhi niat membunuh yang kuat. Lin Bai dan rekan-rekannya melewati patroli banyak murid, akhirnya tiba di Aula Fushui, tempat sekte Tianshui mengadakan keputusan-keputusan penting. Di dalam Aula Fushui, ketua sekte, Li Ziyan, tetua agung, dan beberapa tetua lainnya sedang mendiskusikan langkah-langkah penanggulangan. Selain para tetua sekte Tianshui, para tetua dari 5 keluarga dan 7 sekte juga berkumpul di sana. Melapor kepada Master Sekte, Putra Suci meminta audiensi. Kata penjaga Aula Fushui, dan Master Sekte Cusi mempersilakan Lin Bai masuk. Saat memasuki aula, Lin Bai membungkuk hormat kepada semua seniman bela diri yang hadir. Tetua Agung berkata lembut, Putra Suci, apakah lukamu serius? Lin Bai tersenyum dan menjawab, terima kasih atas perhatianmu, Tetua Agung. Lukaku telah sembuh total. Aku datang hari ini untuk menanyakan apakah sekte memiliki informasi tentang keberadaan sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter yang melarikan diri. Mendengar ini, para tetua sekte Tianshui dan 5 keluarga serta 7 sekte menggelengkan kepala dan mendesah pelan. Tetua Agung menjelaskan, untuk upacara pelantikan Putra Suci, sekte membuka gerbangnya untuk menyambut tamu dari berbagai sekte dan keluarga di Kerajaan Chu. Oleh karena itu, sekte ini sekarang cukup beragam, dengan jumlah seniman bela diri yang banyak. Jika kita menyelidiki mereka satu persatu, akan sulit mendapatkan hasil dalam waktu singkat. Lin Bai mengangguk pelan, ini mirip dengan kesimpulan yang telah dicapainya dan Yi Song. Lin Bai berkata, karena para tetua belum punya solusi yang tepat saat ini, izinkan saya memberi Anda saran. Mata tetua agung berbinar, dan ia bertanya, Putra Suci, tolong bicara terus terang. Lin Bai berkata, apakah ada sekte di antara 27 sekte kerajaan Chu yang disebut sekte tulang putih? Bab 5430 menindas yang lemah. Di antara 27 sekte Chu, apakah ada sekte yang disebut sekte tulang putih? Tanya Lin Bai. Ia tidak terlalu mengenal 27 sekte Chu, baik sekte air surgawi maupun 5 keluarga dan 7 sekte. Alasannya sederhana, mereka tidak selevel dan tidak perlu diperhatikan. Bahkan sekte terkuat di antara 27 sekte tersebut, sekte pedang langit awan, jauh lebih rendah kekuatan dan sumber dayanya dibandingkan 5 keluarga dan 7 sekte. Bahkan jika sekte pedang langit awan suatu hari nanti bergabung dengan 5 keluarga dan 7 sekte, sekte itu tetaplah yang terlemah. Banyak seniman bela diri saling bertukar pandang, sama sekali tidak familiar dengan nama sekte tulang putih. Saat ini, Tetua Qin dari sekte pedang Yuntian, yang sedari tadi berdiri diam di samping, bertanya dengan wajah tegas, di antara 27 sekte Chu, memang ada sekte bernama sekte tulang putih. Aku heran kenapa putra suci Lin Bai tiba-tiba tertarik pada sekte ini. Lin Bai berkata lirih, para prajurit yang menyerang sekte pedang Yuntian dan Pangeran Chen semuanya berasal dari Istana Iblis 9 Neter. Setelah kekalahan mereka di Teluk Clearwater, mereka menghilang tanpa jejak. Jelas mereka punya agen rahasia di dalam sekte Tianshui, yang menyediakan tempat persembunyian untuk mereka. Petik 2. Dan kebetulan, setelah memasuki Teluk Clearwater, aku membunuh seorang prajurit, dan saat melihat wajahnya, aku merasa familiar. Kemudian, setelah kupikir-pikir, sepertinya aku pernah melihat orang ini di jajaran murid sekte tulang putih pada upacara pelantikan putra suci hari itu. Karena itu, aku curiga sekte tulang putih. Lin Bai tentu saja tidak memberitahu mereka bahwa itu yang dikatakan Crow, melainkan mengarang alasannya sendiri. Mendengar ini, ekspresi semua orang menjadi sangat aneh. Karena upacara pelantikan putra suci berlangsung pada hari itu, sekte tulang putih berada di pinggiran, dan baik 5 keluarga, 7 sekte,
maupun Sekte Air Surgawi tidak memperhatikan murid-murid Sekte Tulang Putih dengan saksama. Li Ziyan, yang bertanggung jawab menerima para seniman bela diri dari 27 Sekte Chu, memang bersulang di depan kursi Sekte Tulang Putih, tetapi hanya mengobrol sebentar dengan para tetua Sekte dan tidak benar-benar memperhatikan. Para murid, Tetua Qin dari Sekte Pedang Awan Langit memandang Chu Si dan berkata, Sekte Tulang Putih adalah salah satu sekte tingkat rendah di antara 27 Sekte Chu. Kekuatannya tidak besar, dan tidak memiliki banyak murid di alam buah Tai Dao. Teknik dan kemampuan supernatural yang dikembangkan oleh murid-murid mereka sangat aneh. Teknik warisan sekte mereka disebut, teknik ilahi tulang putih, sebuah teknik pemurnian tulang. Ketika dikultivasikan hingga puncaknya, tulang-tulangnya menjadi tidak dapat dihancurkan, bahkan jika semua daging dan darah musnah, tulang-tulangnya akan tetap utuh selama 10.000 tahun. Mendengar perkenalan Tetua Qin, Sekte Tulang Putih langsung menarik perhatian banyak seniman bela diri. Chu Si bertanya, Putra Suci, seberapa yakinkah Anda bahwa Sekte Tulang Putih terkait dengan masalah ini? Lin Bai tersenyum dan berkata, saya juga tidak begitu yakin. Terlalu banyak seniman bela diri pada hari upacara pelantikan Putra Suci, saya mungkin salah menilai. Tapi bukankah sekte saat ini tanpa arah? Mengapa tidak pergi dan memeriksa Sekte Tulang Putih? Chu Si mengangguk sedikit, merasa kata-kata Lin Bai masuk akal, dan segera berkata, Tetua kelima, Tetua ketujuh, saya akan menyusahkan kalian bertiga untuk memimpin Balai Penegakan Hukum dan penjaga untuk memeriksa pulau tempat tinggal Sekte Tulang Putih. Sekte Air Surgawi sedang memburu sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter. Suruh mereka membuka kediaman mereka, mereka tidak boleh bertindak gegabah. Jika mereka menolak membuka kediaman mereka, maka kita tinggal menyerang. Tetua pertama, Tetua kelima, dan Tetua ketujuh segera membungkuk dan menerima perintah tersebut. Lin Bai berkata, aku juga akan pergi. Chu Si berkata, Putra Suci, kau baru saja mengalami pertempuran di Teluk Clearwater. Apakah lukamu serius? Jika belum sepenuhnya pulih, kita serahkan masalah ini kepada sekte. Lin Bai berkata, aku baik-baik saja sekarang. Chu Si mengangguk dan berkata, kalau begitu, biarkan Putra Suci pergi. Segera, Tetua Agung memerintahkan Aula Penegakan Hukum dan Pengawal untuk mengumpulkan lebih dari 200 seniman bela diri di puncak alam Dewa Dao, dan mereka berbaris dalam prosesi besar menuju kediaman Sekte Tulang Putih. Pulau tempat Sekte Tulang Putih berdiam bernama Pulau Ombak Biru. Pulau itu merupakan tempat yang indah, sebuah pulau khusus yang digunakan oleh Sekte Air Surgawi untuk menjamu tamu. Sesaat kemudian, Tetua Agung dan yang lainnya tiba di atas Pulau Ombak Biru. Lin Bai berdiri berdampingan dengan Tetua Agung, menatap pulau yang tenang di bawahnya. Saya mengundang semua rekan kultivator Sekte Tulang Putih untuk menghadap saya. Seru Tetua Agung, melangkah dengan percaya diri menuju pulau di bawahnya. Suaranya menggema di seluruh pulau, langsung menarik perhatian banyak seniman bela diri di dalam Sekte Tulang Putih. Tak lama kemudian, dua tetua kurus berjubah abu-abu terbang keluar dari pulau dan tiba di hadapan Tetua Agung. Keduanya adalah dua tetua tingkat buah Tai Dao yang memimpin delegasi Sekte Tulang Putih. Salam untuk semua rekan kultivator Sekte Air Surgawi. Salah satu tetua berjubah abu-abu, dengan janggut kambing, membungkuk hormat kepada Tetua Agung. Pria tua berjanggut itu terkekeh dan bertanya, apakah Sekte Air Surgawi menyetujui permintaan kita? Apakah mereka akan membiarkan kita pergi? Dalam beberapa hari terakhir, Sekte Tulang Putih telah berulang kali mengucapkan selamat tinggal kepada Sekte Air Surgawi, menjelaskan bahwa mereka memiliki banyak urusan internal dan perlu segera membawa murid-murid mereka kembali ke sekte. Namun, Sekte Air Surgawi belum menemukan keberadaan sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter, dan karena itu belum setuju untuk membiarkan Sekte Tulang Putih pergi. Tetua Agung menjawab sambil tersenyum, mohon bersabar, kedua saudaraku. Kami di sini bukan untuk membiarkan kalian pergi, tetapi karena sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter sangat merajalela, kami menduga mereka mungkin bersembunyi di dalam sekte tertentu. Oleh karena itu, kami datang untuk mencari atas perintah pemimpin sekte kami. Mendengar ini, ekspresi pria tua berjanggut itu berangsur-angsur mengeras. Tetua berjubah abu-abu yang berdiri di belakangnya mencibir, sungguh tidak masuk akal. Apakah Sekte Air Surgawi mencurigai Sekte Tulang Putihku sebagai agen internal Istana Iblis 9 Neter? Tetua Agung berkata, tanpa merendahkan diri atau arogan, saya tidak mencurigai Sekte Tulang Putih, tetapi ini adalah penggeledahan rutin. Kami tidak hanya akan menggeledah Sekte Tulang Putih, tetapi juga sekte dan keluarga lainnya. Tetua berjubah abu-abu itu berkata dengan dingin, kedengarannya bagus. Sekte Air Surgawi Anda menganggap Sekte Tulang Putih saya lemah di antara 27 Sekte Chu, dan karena itu menganggap kami mudah ditindas, jadi Anda menggeledah kami.
Jika itu sekte lain, apakah Anda berani menggeledah kami? Jika Anda berani menggeledah 5 keluarga dan 7 sekte, maka sekte tulang putih saya tentu akan mengizinkan Anda menggeledah kami. Sikap sekte tulang putih jelas, untuk menggeledah sekte tulang putih, mereka harus terlebih dahulu menggeledah 5 keluarga dan 7 sekte. Jika tidak, sekte tulang putih sama sekali tidak akan berkompromi. Sikap mereka tegas. Hal ini dapat dimengerti, karena penggeledahan sekte Tiansui bukan sekadar pemeriksaan biasa di sekitar pulau, mereka menggeledah tas penyimpanan dan harta magis para prajurit sekte tulang putih. Hal ini jelas melanggar batas kesopanan seorang prajurit dan melanggar privasi mereka. Kemarahan sekte tulang putih juga bisa dimengerti. Tetua Agung terkekeh dan melirik Lin Bai. Lin Bai langsung mengerti, melangkah maju, dan berkata dengan suara rendah, saya meminta para senior dan junior sekte tulang putih untuk bekerja sama dengan sekte air surgawi. Jika sisa-sisa istana iblis 9 meter tidak ditemukan, sekte air surgawi tidak akan mengizinkan sekte atau keluarga manapun meninggalkan laut cermin air. Kita sudah tiba hari ini, dan apapun yang terjadi, kita harus mencari sekte tulang putih. Kedua tetua Tai dari sekte tulang putih bertanya dengan dingin, wajah mereka acuh tak acuh, sekte air surgawi, apakah ini upaya untuk menindas yang lemah? Kita adalah tamu sekte air surgawi, apakah ini cara sekte air surgawi memperlakukan tamunya? Lin Bai membalas dengan sinis, jadi kalian semua tahu ini di dalam gerbang gunung sekte air surgawi. Kalau begitu, para senior, mohon bersikap bijaksana dan jangan memaksa sekte air surgawi untuk menindas yang lemah.